Dynamic Wireless Intelligent Control Machine Leader Selection in Distributed Processing. Kalau kemudian diterjemahkan adalah pemilihan pemimpin mesin pengendalian cerdas nirkabel dinamis pada pemrosesan terdistribusi. Pada disertasi saya, itu ada dua model yang kemudian saya propose atau saya usulkan. Yang pertama adalah model baru algoritma metaheuristik yang kami beri nama Chimpanzee Leader Election Optimization atau kemudian disingkat menjadi CLEO. Lalu dari CLEO itu kami gunakan untuk mengimplementasikan salah satu protokol pada wireless sensor network yang kemudian kami beri nama WSN CLEO, Wireless Sensor Network Chimpanzee Leader Election Optimization. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, next. Pada presentasi yang akan saya presentasikan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pendahuluan, kemudian review literatur, metode, hasil, dan simpulan. Ya, kalau kemudian ditanya kenapa presentasinya simpanse, ya karena yang saya modelkan itu adalah simpanse. Baik, bukan monyet karena beda antara monyet dengan simpanse. Apalagi gorila beda lagi. Ya, cara hidupnya beda. Makanya di sini akan kami jelaskan terkait dengan apa yang telah kami temukan pada penelitian doktoral yang saya propose pada kesempatan 3 tahun yang telah lalu. Next. Ada permasalahan yang sangat besar di dalam jaringan sensor nirkabel atau WSN, Wireless Sensor Network. Permasalahan yang utama itu adalah bagaimana komunikasi data itu bisa senantiasa masa pakai dari WSN itu akan mengirimkan datanya ke sink atau base station dengan waktu yang cukup lama dan bagaimana mereka dapat mengkonsumsi energinya secara efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah menggunakan strategi protokol atau bagaimana mengatur protokol dari WSN tersebut. Nah, dari banyak penelitian yang sering digunakan adalah pengklasteran ya, atau clustering. Kemudian dari masing-masing grup itu bagaimana memunculkan pemimpin dari grup tersebut. Nah, di sini menjadi suatu tantangan bagaimana mesin itu bisa berpikir. Mesin bagaimana punya pengalaman, mesin bagaimana dia punya knowledge, pengetahuan sehingga dia bisa dan mampu untuk mengelola mesin-mesin yang lain. Nah, inilah yang kemudian saya propose melalui strategi komputasional. Next. Nah, pada tujuan disertasi doktoral saya, yang pertama saya membuat algoritma metaheuristik baru yang berbasis populasi. Yang diantaranya banyak sekali, ada algoritma genetika, ada particle swarm optimization, ada BET algorithm, ada macam-macam. Nah, di sini bagaimana saya bisa membuat algoritma yang itu sesuai untuk mesin tanpa harus operator datang atau tanpa programmer itu datang ke tempat tersebut. Jadi yang berpikir, yang konfigurasi diri dari mesin itu sendiri. Nah, di sini kami mencoba untuk berpikir bagaimana membuat algoritma dengan komputasi yang cepat namun menangani banyak dimensi atau multidimensi. Dan penerapannya nanti digunakan pada wireless sensor network. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah mengoptimasi masa hidup SN dengan mencari pengelompokan data dengan node sensor secara random. Yang ini saya gunakan klasifikasi dan clustering. Ya, klasifikasi dan clustering. Dari masing-masing kelompok itu kemudian bagaimana menemukan pemimpin kelompoknya. Nah, yang ketiga, next. Yang terakhir ini adalah saya membuat algoritma meta protokol dari algoritma metaheuristik yang sudah saya temukan lebih dulu. Yang kemudian dari meta protokol tersebut, algoritma meta protokol tersebut itu saya bandingkan menggunakan LEADS, SEP dan DEC, Low Energy Adaptive Clustering,
hierarchy dan stable election protocol, dan yang terakhir adalah distributed energy efficient clustering. Dan ini adalah model algoritma protokol yang sering digunakan di dalam strategi WSN. Next. Hasilnya, dari penelitian diketahui bahwasanya jenis protokol protein WSN yang paling mampu untuk membuat masa pakai lebih panjang itu adalah model hierarki dari sekian banyak jenis. Dan disinilah kemudian menjadi pikiran kami bagaimana membuat meta protokol secara hierarki. Next. Meta heuristik mempunyai dua model, yaitu trajectory method dan population base. Nah, di sini saya menggunakan population base atau berbasis populasi. Ya, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, ya. Sehingga di sini ada beberapa konsep, yaitu tingkat abstrak, iterasi, berurutan. Ya. Karena ini modelnya adalah algoritma. Next. Dari hasil tersebut, kami mencoba untuk menemukan algoritma apa yang sesuai, yang akan dimodelkan secara matematis dan komputasional. Dan di situ kami menemukan bahwasanya kehidupan simpanse, bagaimana dia mencoba untuk menjadi seorang simpanse, menjadi simpanse alfa, simpanse jantan, ya, dia yang akan menjadi pemimpin. Dari model kehidupan simpanse inilah, dari berbagai literatur jurnal biologi, kami temukan bahwasanya simpanse kehidupan dalam komunitas ketika menjadi pemimpin itu mempunyai banyak faktor. Next. Simpanse leader election optimization inilah yang kemudian kami propose, yang kami usulkan. Dari model representasi umur simpanse, bagaimana kemudian dia mampu untuk berpikir, bagaimana mereka mampu untuk mengelola knowledge mereka secara kognitif, yang itu kemudian kami modelkan dalam U terbalik, dan ini matematik yang kita pelajari ketika di SMP. Kemudian kemampuan dari interaksi simpanse juga kami modelkan dan menghasilkan algoritma simpanse leader election optimization atau yang kami singkat CLEO. Next. Ini adalah model untaian dari CLEO yang kemudian kami propose dalam algoritma komputasi. Next. Kemudian kami uji sebanyak 23 fungsi yang terdiri dari unimodal, multimodal, kemudian fixed dimension multimodal dengan dimensi 30 dan 100 yang kemudian kami dapatkan hasilnya. Next. Tidak hanya itu, kami juga membandingkan dengan 11 algoritma metaheuristik. Di antaranya ada BET algorithm, kemudian ada Cuckoo search algorithm, ada differential evolution algorithm, kemudian ada Firefly algorithm, ada genetic algorithm, ada Jaya algorithm, ada MFO, MVO, ada PSO, SCA, dan SSA. Ini yang kemudian saya bandingkan. Yang kami bandingkan untuk mendapatkan seberapa mampu CLEO bersanding dengan algoritma metaheuristik yang lain. Dan tidak hanya itu, kami juga membuat parameter simulasi bagaimana menempatkan CLEO pada wireless sensor network. Next. Kami modelkan pada model sederhana disipasi radio yang biasanya digunakan di dalam WSN untuk node-node sensor. Bagaimana mereka berkomunikasi antara node satu dengan yang lain, mesin satu dengan mesin yang lain. Next. Kemudian kami buat meta protokol. Bagaimana cara kerja dari protokol hasil dari CLEO. Dan kami dapatkan hasilnya seperti yang terpapar di presentasi ini. Next. Kemudian kami bandingkan menggunakan 3 skenario, bagaimana base station berada di titik pusat, bagaimana CLEO berada di sudut, dan bagaimana CLEO berada di titik tengah atas. Ini kami bandingkan untuk mendapatkan
bagaimana kemampuan Clio mampu untuk mengklaster node-node sensor, kemudian memilih pemimpin masing-masing grup dari mesin-mesin tersebut. Next. Ini adalah persamaan yang kami gunakan untuk klasifikasi dan clustering. Dan di sampingnya merupakan framework bagaimana memilih pemimpin dalam masing-masing cluster dan klasifikasi grup. Next. Ini adalah fungsi yang kemudian saya coba, apakah Clio mampu untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum, dan ternyata hasilnya bisa dan mampu. Next. Kemudian kami uji optimasinya menggunakan 15 fungsi, yang di situ ada cross in tray, kemudian ada drop wave, kemudian saya bandingkan dengan hasil yang sesungguhnya, error yang dipakai, error yang didapatkan pada actual value atau nilai yang sebenarnya yang harus muncul pada dua dimensi itu hampir sama dengan apa yang didapatkan oleh Clio. Next. Nah, di sini kemudian kami uji dimensi 100. Ternyata Clio mampu dan unggul di beberapa kasus. Next. Begitu juga untuk kasus multimodal. Next. Kemudian kami eksekusi waktu rata, apakah Clio itu lebih cepat daripada algoritma yang lain. Clio 8 kali lebih cepat daripada algoritma berbasis populasi seperti particle swarm optimization. Dan Clio lebih mendekati kecepatan pada algoritma differential evolution dan algoritma genetika. Next. Kemudian kami coba untuk memasukkan pada implementasi wireless sensor network dan hasilnya dia mampu untuk mengcluster node sensor pada WSN. Next. Hasilnya telah teruji bagaimana kemudian Clio, meta protokol WSN Clio mampu unggul pada skenario 1, 2, dan 3 untuk protokol Leeds, SEP, dan DEC yang sebagai protokol pendahulunya. Next. 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 Nah, ini kemudian kami uji secara statistik. Apakah terjadi perbedaan atau terjadi perubahan secara statistik? Ternyata teruji bahwasanya WSN Clio itu mampu mengungguli daripada algoritma protokol strategi protokol yang lain. Next. Kami juga menguji first not dead, kemudian half not dead, dan last not dead. Bagaimana pertama kali node-node sensor itu mati, bagaimana kemudian node-node sensor pada pertengahan separuh itu mati, bagaimana kemudian node-node sensor itu sampai kemudian semuanya mati semua di dalam node-node sensor tersebut, dan hasilnya Clio lebih unggul dan lebih lama masa pakainya. Next. Kemudian kami uji dengan statistik Friedman dari WSN Clio. Dan kami menghasilkan Clio mampu dan seimbang menggunakan algoritma atau protokol dengan protokol-protokol yang lain seperti SEP dan DEC. Next. Kemudian kami uji lagi, tidak hanya dengan uji Friedman, kami juga menguji dengan konvergensi sigma dan beta untuk FND, next, HND, next, LND, dan hasilnya Clio mempunyai perubahan yang cukup besar di dalam protokol WSN. Next. Simpulan yang terakhir dari presentasi saya terkait dengan algoritma meteoheuristik baru yang terinspirasi dari bagaimana seekor simpanse mampu untuk menjadi pemimpin kelompok komunitasnya. Kami analogikan menggunakan komputasional dan hasilnya adalah algoritma simpanse leader election optimization yang kemudian kami sebut sebagai Clio. Dan beberapa citasi telah merujuk kepada Clio, dan WSN Clio pun sudah dirujuk pada beberapa
paper. Next. Untuk fitur Cleo, protokol baru dengan pengklasteran terdistribusi pada WSN ini kami namakan Wireless Sensor Network Chimpanzee Leader Election Optimization yang kemudian kami singkat menjadi WSN Cleo. Next. Saran dari aplikasi algoritma Cleo dan WSN Cleo yang telah kami propose pada disertasi doktoral kami, perlu uji banyak kasus termasuk untuk klasifikasi dan clustering. Kasus-kasus yang berhubungan dengan metaheuristik, kasus-kasus yang berhubungan dengan deep learning, dan kasus-kasus yang bisa menghybrid algoritma machine learning dengan algoritma Cleo. Beberapa kali sudah dicoba, namun masih perlu banyak untuk dikaji. Untuk itu, perlu terutama yang menjadi simpulan dari algoritma ini adalah bagaimana memodifikasi fungsi kognitif dari algoritma Cleo dan bagaimana optimisasi pemilihan pemimpin kelompok dengan berbagai macam variabel pada wireless sensor network Cleo.